mungkin sudah pagi menjelang siang ya ini ya di Palu ya. Iya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini kita berada di sesi keempat untuk Lokakarya Penguatan Indonesiana, Kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk Kota Palu. Pada kesempatan pertama ini saya ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, nanti saya berharap bahwa di diskusi yang keempat ini semuanya sudah settle, artinya baik tim kerja, kemudian lini massa maupun poster anggarannya sudah kelihatan semuanya. Nanti biar Bapak dan Ibu narasumber yang akan mengekspos lebih jauh terkait dengan hal itu. Tetapi sebelum memulai seluruh aktivitas kita, Bapak dan Ibu sekalian, izin untuk marilah kita bersama-sama untuk berdoa supaya kegiatan ini boleh lancar dari awal sampai dengan akhir nanti. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tadi pesan dari teman-teman di sekretariat supaya diskusinya lebih banyak difokuskan ke teman-teman problem atau permasalahan apa yang muncul di sisi teman-teman di Kota Palu. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, diskusi ini saya serahkan kepada Bapak dan Ibu narasumber sekalian. Mungkin nanti dari Bu Ade atau Bu Anti dilanjutkan dengan Pak Egy. Silakan Bu Ade maupun Bu Anti atau Pak Egy. Waktu dan tempat saya pergi, silakan. Selamat pagi. Salam sehat. Baik, pada ini adalah sesi kita yang terakhir. Dan seperti yang sudah kita dari awal ya kita katakan bahwa Lokakarya ini outputnya adalah dokumen proposal yang sudah digodok bersama dengan teman-teman komunitas yang ada di Palu. Dan kalau bisa terus kemudian postur anggaran seperti itu. Nah, yang terakhir pada sesi ketiga, diharapkan setelah sesi ketiga waktu itu sudah ada pembicaraan secara tatap muka antara teman-teman seniman dengan dinas. Dan saya berharap bahwa bahwa itu sudah terjadi dan kita bisa ngobrol apa hasil dari kita obrolkan sekarang. Begitu. Terima kasih karena di sesi ketiga, sesi kedua itu sudah cukup banyak usulan-usulan dari teman-teman. Baik mungkin ada dari teman di Palu, dari Dewan Kesenian atau dari dinas bisa menceritakan progres terakhir dari Palu Salon de Percussion ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu dari Kota Palu mungkin bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ade sebagai pembuka. Silakan, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan dari Kota Palu. Ya, makasih Mbak Ade. Silakan, selamat pagi Pak Ade. Pak Iwan. Halo Pak Iwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, jadi begini, saya ini sementara mempersiapkan untuk pemaparan, mungkin sebentar baru saya tanggapi, cuma ada bayangan saya berikan
sedikit sebelum saya tayangkan pemaparan saya. Nah, kami dari tim kerja sudah melakukan kerja selama 3 hari, dan ini terkait untuk pelaksanaan Palu Salonde International Percussion, ya, itu ada perubahan. Dan kami akan menggunakan sepenuhnya adalah SOP tentang COVID-19. Jadi konsep kami berubah. Nah, jadi pada saat ini, kami di tingkat teman-teman tim kerja nanti, mungkin belum akan memaparkan secara keseluruhan penganggaran. Karena memang yang akan kami lakukan nanti ke depan. Agak putus-putus ya, Wan. Cek. Masih putus? Halo? Ya, baik. Nah, itulah bayangan mungkin yang saya berikan, karena memang pada dasarnya untuk pelaksanaan ini di Palu Perkusi, kami sepenuhnya adalah menggunakan sistem virtual Zoom live yang akan kami laksanakan. Nah, terkait masalah penganggaran pada hari ini, Mbak Ade ya, dan semua teman-teman Pokja, mungkin kami belum memaparkan secara keseluruhan penganggaran, karena ada hal-hal teknis yang harus kami sosialisasikan dulu dengan teman-teman. Hal yang akan kami gunakan adalah 80% itu menggunakan virtual Zoom untuk pelaksanaan Palu Salonde International Percussion. Nah, terkait masalah penganggaran, karena ini hal baru yang akan kami laksanakan untuk pelaksanaan tahun ini, tentunya ada hal-hal teknis terkait masalah kebutuhan apa-apa semua yang akan kami gunakan dalam rangka pelaksanaan ini nanti ke depan. Nah, terkait juga masalah SOP protokol kesehatan itu sudah kami cantumkan semua. Terkait juga masalah konten pelaksanaan, kegiatan itu akan ada perubahan. Perubahan mungkin kegiatan tinggal 8 kegiatan atau mungkin sekitar 7 kegiatan yang kemudian yang akan mungkin kami laksanakan. Nah, ada yang luring, kemudian ada yang daring. Nah, gambarannya kepada teman-teman Pokja, gambaran untuk darinya itu 80%, ya. Mungkin hanya tingkat lokal akan kami lakukan luring nantinya. Nah, jadi melalui kesempatan ini kami berharap sebentar ini kami mendapatkan masukan Kang Heru sebagai kurator nanti, kira-kira kiat-kiat dan hal-hal apa yang akan kami persiapkan terkait untuk teknis pelaksanaan Palu Salonde International Percussion terkait untuk pelaksanaan virtual Zoom live. Dan kami semalam, selama 2 malam saya sudah melakukan Zoom bersama teman-teman Gilang Ramadan, kemudian Kang Aden dari AMI, tadi malam kami sampai jam 1, kemudian Kang Endo Suwanda, dan alhamdulillah saya tadi malam sudah dibantu Aden dari AMI Award yang kemudian akan melakukan Zoom lagi kami besok malam terkait hal-hal teknis yang harus kami lakukan di tingkat teman-teman tim kerja secara teknis untuk pelaksanaan melalui virtual Zoom, karena ini live ya. Dan saya bersyukur mendapatkan bantuan sekali dari teman-teman AMI, terutama Kang Aden yang sudah matang melaksanakan kegiatan yang sifatnya virtual Zoom secara live. Ya, mungkin signal saya yang kurang ini, Mbak Ade. Ya, mungkin itu sedikit gambaran, mungkin dari situ penjelasan saya, mungkin sebelum saya tampilkan paparan saya, mungkin ada hal-hal yang sekiranya mungkin ada yang ditambahkan oleh teman-teman Pokja, dan juga Mbak Anti ya, terkait masalah SOP protokol kesehatan, kami sangat mengharapkan sekali untuk bisa dikirimkan kepada kami nanti ya. Kalau memang mungkin saya izin, hostnya mungkin bisa dikasihkan kami link untuk saya dapat mengirimkan paparan saya untuk pelaksanaan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kami sudah memberikan link host buat Pak Iwan, biar nanti bisa langsung. Untuk sharing screen ya? Udah bisa ya? Oke. Kok putus-putus ya Mas Anton? Putus-putus apa sinyal saya ya? Sepertinya sinyal itu ya, Bu. Bu Ade. Kalau di sini sih lancar. Sinyal saya ya? Sepertinya iya, Bu Ade. Oke. Baik.
Dari Pak Egi atau Bu Anti mungkin akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan sambil kami mempersiapkan untuk menjadikan Pak Iwan sebagai host untuk bisa memaparkan paparannya nanti. Silakan Pak Egi maupun Bu Anti. Mbak Anti dulu atau saya? Terima kasih Pak Iwan atas paparannya. Saya pikir adalah bagus untuk membuat antisipasi penyelenggaraan tahun ke depan berkaitan dengan COVID. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira mau diselenggarakan bulan apa Pak ya? Ya, rencana kami itu, Kang Egi, bulan Juli. Bulan Juli. Ya, tetap dengan tanggal atau bulan pelaksanaan kami di tahun 2019. Nah, rencana seperti itu. 2018. Oke, kalau menurut dari akhirnya ketika ada yang memutuskan untuk membuat langkah bentuk format festival berdasarkan protokol, akhirnya memang saya sedikit share aja. Memang menurut ramalan WHO, kemarin-kemarin saya nggak mau mengungkapkan itu. Pandemi ini mungkin masih akan berlangsung. Jadi itu paling tidak. Jadi langkah untuk melakukan antisipasi dengan melakukan melakukan protokol penanggulangan COVID-19 dan kemudian melakukan format festival dalam bentuk daring, saya pikir sebuah langkah yang bijaksana juga. Meskipun saya pikir juga kadang-kadang muncul optimisme, mudah. Dipikirkan, walaupun menurut saya akan lebih ringan gitu ya dibanding penyelenggaraan yang sifatnya menggunakan daring itu. Kalau misalnya COVID ini sudah berlalu gitu, itu juga mungkin masih tetap dipelihara semangat optimisme itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah bagaimanapun juga yang disebut sebagai media virtual ini kan sekedar alat sebetulnya. Tidak banyak yang berubah dalam arti persiapan terutama untuk para penampil. Mereka tetap harus berlatih, mereka harus berlatih dan mempersiapkan diri dengan waktu dan usaha yang kurang lebih sama. Nah, yang membedakan biasanya adalah besaran dari acaranya itu sendiri. Nah, persiapan dari sisi tampilan yang membedakan adalah itu persiapan teknis di penggunaan media baru. Dan saya lihat penggunaan Zoom itu hanyalah salah satu alternatif karena banyak juga penyelenggaraan festival secara daring menggunakan berbagai media virtual yang lain. Zoom saya pikir menarik adalah sementara, artinya hanya pada saat kejadian saja itu bisa dilihat dan dinikmati oleh orang banyak. Kemudian ini biasanya harus didukung juga oleh platform yang lain, misalnya adalah YouTube. Jadi setelah acara selesai orang masih bisa mengakses. Dan dari sisi performance sebetulnya memang tidak berbeda. Itu ada aspek diskusi atau partisipasi dari masyarakat yang relatif berkurang. Jadi kalau saya boleh usul, saya dorong teman-teman tidak hanya menggunakan Zoom, tapi juga menggunakan platform yang lain. Yang paling ideal menurut saya adalah dengan menggunakan website. Ya, jadi nantinya segala aktivitas itu nanti setelah acara selesai pun orang masih bisa mengakses, dan kemudian tidak hanya informasi yang bersifat audiovisual yang bisa diakses, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan
pekerjaan teman-teman di pengelolaan pengetahuan yang dan kurasi, misalnya ada misalnya ada essay kuratorial, kemudian ada pengumpulan data atau pengetahuan yang dihimpun oleh teman-teman di pengelolaan pengetahuan, itu bisa bisa ditampilkan juga di dalam website. Ini sekedar usulan supaya apa yang sudah dilakukan, seperti saya sampaikan tadi, persiapannya sama, tetapi dengan platform yang berbeda, kita bisa menangguk keuntungan yang lebih besar. Saya pikir itu sih. Terima kasih banyak. Monggo silahkan Pak Iwan kalau sudah siap. Ditunggu paparnya. Pak Iwan untuk share screen. Ya, Pak Arisman. Mbak Anti tadi kayaknya, Mbak Anti tadi kayaknya ingin melanjutkan sesuatu. Iya, saya cuman ini pengen memberitahu bahwa dokumennya itu sudah saya kirimkan ke Mas Yahya yang untuk protap itu. Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman Palu. Jadi ada 2 dokumen itu, ada dokumen dari yang SKB, surat keputusan bersama antar kementerian, sama yang dari diterbitkan dokumennya dari Kementerian Pariwisata dan disampaikan gitu. Oh ya, siap. Iya, terima kasih Bang Iwan. Ya, makasih Bu Anti. Nanti kita coba share. Ya mungkin. Iya. Silakan. Ya Pak Arisman. Ya Pak Arisman, mungkin dikasihkan ke Pak Arisman dulu untuk mengirim ke link. Silakan Pak Arisman. Ya, materinya sama saya. Ke Arisman. Nah, mungkin sudah? Ya sudah. Ya mungkin saya yang akan paparkan. Ya halo. Ya. Mbak. Ya. Silakan Arisman, dilanjut dulu. Ini adalah kita ada 2 plan ya. Ada plan A, ada plan B. Ya, karena memang kita sudah mengantisipasi seandainya nanti pada saat pelaksanaan yang seperti dikatakan oleh Kang Egy tadi, insya Allah di pertengahan bisa akan menurun ya untuk penyebaran COVID, ya kami akan tetap memakai yang namanya planning B ya secara live, tetap kembali ke konsep awal. Nah, inilah konsep kegiatan kami ya, mungkin saya bisa bacakan. Kegiatan Palu Salon International Percussion akan dilaksanakan internasional maupun lokal khas suku Kaili sebagai suku yang mendiami masyarakat Kota Palu. Nah, mungkin langsung Arisman kita kepada intinya saat untuk konsep dasar kegiatan. Nah, adapun konten kegiatan Palu Salon International Percussion 2021 adalah sebagai berikut: pertunjukan perkusi, kemudian atraksi budaya, gelar instrumen Kaili, workshop musik perkusi, dan Libumbason dari dinas, yaitu kegiatan Libumbaso dan 1 kegiatan yang namanya Jambore Budaya. Itu adanya di Dinas Pendidikan nanti sebagai leading sector untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Ya, lanjut. Nah, coba kembali ke konsep awal dulu, Arisman. Kembali ke konsep awal. Ya, saya bacakan ulang ini ya. Akan menggunakan dengan standar COVID-19. Olehnya seluruh tampilan pertunjukan di International Percussion akan ditayangkan dalam bentuk virtual Zoom di media sosial. Ini yang disampaikan oleh Kang Egy tadi adalah media FB, kemudian IG, YouTube, melalui akun web resmi Palu Salonde International Percussion. Dan itu sudah kami antisipasi. Dalam kegiatan Palu Salonde International Percussion 2021, selain menampilkan pertunjukan perkusi oleh komunitas, kelompok pameran instrumen Kaili, dan vertikal perkusi, di mana dalam rangkaian kegiatan tersebut akan dilaksanakan
secara di area pertunjukan dengan tetap merujuk pada standar operasional COVID-19. Ya, next. Nah, terus ini adalah konten acara. Lanjut. Nah, ini pertunjukan perkusi dalam kegiatan ini negara, kemudian perkusi nasional, komunitas kelompok perkusi, lokal, perkusi baik pelajar maupun umum, serta kolaborasi dan teatrikal perkusi di Kota Palu dan daerah kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami sudah akan merencanakan ada berapa kabupaten yang akan kami libatkan dalam pertunjukan perkusi ini ke depan. Ya, secara gambaran adalah Kabupaten Parigi yang terdekat, kemudian Kabupaten Donggala, kemudian Kabupaten Parigi Mautong, dan Kabupaten Poso. Sama-sama dalam pelaksanaan ini. Lanjut. Nah, atraksi budaya yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini berupa atraksi pembuatan gimba, gendang khas suku Kaili oleh pengrajin gimba yang akan memperagakan proses pembuatan gimba dari awal hingga selesai, di mana gimba yang dibuat ini akan digunakan saat acara penutupan Palu Salonde International Percussion. Jadi dari sisi kedua panggung, kami sudah memberikan gambaran bahwa pada saat pelaksanaan pembukaan, kami yang kemudian akan melaksanakan pembuatan gimba dari awal sampai berakhir. Dan tadi malam ada tawaran dari Kang Endo dan juga Kang Gilang. Mungkin ada dua nanti yang akan kami tampilkan. Salah satunya pembuatan gimba khas Kaili asli yang ada di sini. Kemudian di sudut lain ada salah seorang pembuat gimba, tapi kemudian dari media bambu. Pembuatan gimba dari media bambu, dan itu kami sudah melakukan komunikasi dengan Kang Endo Suwanda selaku pengrajin alat musik yang notabene terbuat dari gelar instrumen Kaili dan pameran foto perkusi. Gelar instrumen Kaili adalah kegiatan pameran dan instrumen kesenian khas suku Kaili, hasil produksi IKM dan UKM, serta pameran foto alat-alat perkusi Palu dan daerah kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kegiatan di pameran ini nanti harapan kami kepada teman-teman kabupaten, kota yang akan ikut berpartisipasi di kegiatan ini dengan membawa masing-masing instrumen khas daerah yang akan dilaksanakan di hutan kota Kaombona. Ya, jadi di sana nanti itu ada rangkaian pameran IKM terkait masalah hasil-hasil alat-alat instrumen musik yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Nah, karena memang itu yang akan salah satu membuat kegiatan di tahun ini agak berbeda dengan pelaksanaan di tahun pertama. Lanjut. Nah, workshop musik perkusi. Workshop musik perkusi dalam kegiatan Palu Salonde ini di kota maupun kabupaten dengan menghadirkan narasumber yang pertama itu Kang Endo Suwanda, akademisi etnomusikolog, kemudian Kang Gilang Ramadan, seniman perkusi, dan saya sendiri sebagai seniman lokal yang akan menjadi narasumber pada pelaksanaan Palu perkusi nanti untuk kaitan dengan workshop. Workshop musik ini akan dilaksanakan melalui daring. Ya, melalui daring nanti akan dilaksanakan. Insya Allah kalau memang ini sudah agak berkurang nanti pandemiknya, mungkin workshop pertama. Lanjut. Nah, Lipum Baso, Tokaili, Musyawarah Besar Suku Kaili, ini adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh Pak Wali kembali untuk tetap diwujudkan. Namun, untuk konten ini mungkin ada teman dinas nanti yang akan menjelaskan terkait konsep kegiatan pelaksanaan seperti apa, dan juga ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas, yaitu kegiatan jambore budaya. Nah, itu adanya di dinas. Maka sengaja kami tidak bisa jambore budaya. Nah, kira-kira itulah gambaran ya secara kerangka untuk kami melaksanakan yang namanya planning A. Ini kami namakan Kang Egi adalah planning A, mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, mudah-mudahan seperti keinginan Kang Egi tadi, mungkin di awal pertengahan tahun nanti insya Allah COVID ini akan mereda, berarti kami akan melaksanakan planning B. Dan secara penganggaran, kedua-duanya ini akan sudah kami masukkan dengan proposal nanti. Ini proposalnya, kemudian planning B adalah ini proposalnya.
Nah, jadi kalau untuk planning B sendiri, kami tidak mengalami kesulitan karena memang itu sudah pernah kami laksanakan terkait masalah penganggaran juga kami tidak ada kesulitan. Namun untuk planning A, kami memang harus membutuhkan banyak masukan dan inputan-inputan terkait dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari pelaksanaan untuk Salon D yang akan menggunakan protokol kesehatan atau COVID-19. Nah, itu mungkin masih akan kami nanti kami akan memasukkan secara keseluruhan penganggaran di proposal yang akan kami kirim ke kementerian. Berarti nanti proposal kami ada dua, ada planning A dan ada planning B. Nah, berarti nanti secara nanti penganggaran berarti teman-teman di Pokja mungkin sudah akan melihat kira-kira dari sisi penganggaran sudah akan kami munculkan. Nah, mungkin kami nanti karena ini adalah sesi terakhir untuk melakukan, kalau sudah ada proposal kami yang namanya planning A, insya Allah mungkin akan kami langsung kirim nanti melalui Dinas Pendidikan yang akan melakukan komunikasi dengan Pokja atau Panitia Indonesian. Nah, kira-kira inilah gambaran kerangka kegiatan yang mungkin insya Allah akan kami laksanakan nanti di Palu Salon de International Percussion. Dan satu harapan kami dan juga merupakan kegembiraan dari kami teman-teman tim pekerja bahwa AMI Award itu akan membackup kami sepenuhnya kalaupun nanti ini dilaksanakan secara virtual Zoom, secara live Zoom, karena ternyata memang Kang Aden ada temannya yang sudah pernah melakukan live virtual Zoom untuk pertunjukan festival secara live, dan ternyata itu sangat membantu kami juga nanti dalam teknis pelaksanaan, karena memang secara persiapan seperti disampaikan oleh Kang Egy tadi memang itu tidak jauh-jauh amat sih persiapannya, karena terkait masalah persiapan yang ada di lokal dan juga terkait nanti sebenarnya karena ini kan ada kegiatan yang mungkin yang harus kami munculkan dan itu tetap akan kami latihan, misalnya satu pertunjukan teatrikal kolosal, kemudian teatrikal kolosal perkusi dan juga tari kolosal yang akan menarikan tari Salonde itu sendiri. Nah, ternyata Salonde ini bukan hanya musik, Salonde ini ada gerakan tarinya dan itu akan kami laksanakan. Sebenarnya keinginan kami sama, tidak melalui yang namanya virtual Zoom, ya. Karena memang harapan kami itu teman-teman bisa datang ke Palu karena memang tujuan kami ke depan adalah bagaimana kemudian mewujudkan visi misi Wali Kota Palu untuk menjadikan Palu sebagai kota destinasi. Karena memang ada beberapa tempat-tempat destinasi yang memang sudah kami persiapkan, di samping sebagai tempat pertunjukan adalah kemudian juga menjadi tempat kunjungan bagi seluruh pengunjung nanti yang hadir di Palu Salonde ini ke depan, ya. Karena memang harapan kami sebenarnya yang namanya COVID ini kita tidak bisa tentukan kapan berakhir, ya. Makanya kami semua dengan teman-teman berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 nanti penyebaran COVID-19 ini bisa akan menurun. Karena memang juga teman-teman yang lain itu sudah kepingin semua ke Palu. Kang Endo sendiri sangat ingin sekali melakukan yang namanya workshop ini secara langsung di Palu, ya. Kang Gilang juga, kemudian juga teman-teman yang lain sangat ingin sekali semua datang ke Palu dalam rangka pelaksanaan Palu Salon de Percussion ini. Insya Allah ini pandemik bisa berkurang atau menurun nanti pada tahun 2021. Nah, itulah mungkin secara gambaran kerangka kegiatan yang akan kami laksanakan nanti di Palu Salonde. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan atas paparannya. Bu Anti menindaklanjuti apa yang tadi Bu Anti mintakan. Kami akan coba untuk menampilkan share screen. Oh, sebentar Bu Anti, mungkin yang lain dulu karena operator sedang nggak ada. Halo, itu sepertinya dokumen itu Lokakarya kemarin yang ketiga saya sudah paparkan intisarinya ya. Mungkin itu bisa nanti langsung dibaca saja sama teman-teman Mas, karena memang terlalu banyak kalau harus kita share di sini gitu. Oke, baik Bu. Nanti kita coba ini aja deh dikasih ke mereka ya Bu ya.
Iya, langsung saja di-share ke kawan-kawan, saya pikir bisa dipelajari oleh kawan-kawan semua gitu. Siap. Baik, Bu Anti. Mungkin ada tanggapan dari Pak Egi, buat Bu Anti sendiri maupun Bu Ade terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iwan terkait Iya, dengan teknis pelaksanaan. Silakan, Bu. iya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya mungkin akan mereview kembali pertemuan ketiga kita. Itu ada beberapa beberapa output yang ingin kita dapat atau ingin kita capai di Lokakarya keempat ini. Salah satunya adalah penjelasan program yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Iwan, dan itu sangat baik gitu ya, sampai dengan Lokakarya keempat bisa menghasilkan sebuah rancangan kegiatan gitu yang memang bagaimana kawan-kawan di sana merumuskannya. Yang ingin saya tanyakan, Bang Iwan, bagaimanakah keterlibatan teman-teman komunitas di sana selain kawan-kawan dari Dewan Kesenian Palu? Apakah itu kemarin ketika memusyawarahkan tentang proposal kegiatan ini, mereka juga dihadirkan gitu, baik oleh dinas, apakah ada juga dinas yang hadir gitu untuk mengikuti musyawarahnya ini, dan yang terutamanya adalah Dewan Kesenian Palu gitu. Kemudian kalau saya melihat tadi dari rancangan yang disampaikan, itu memang sudah tergambar 4 klaster itu. Jadi klaster pendataannya gitu, kemudian ada klaster literasinya melalui workshop, kemudian ada klaster yang nantinya itu berupa pertunjukan, dan kemudian nanti ada klaster yang dinamakan dengan event-event pendukungnya gitu ya. Mungkin nanti ada pameran, ada kuliner, tadi itu sudah tersebutkan. Kemudian Bang Iwan, kalau untuk tim kerja sendiri, apakah itu sudah 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 ada gitu, walaupun mungkin belum secara rinci gitu ya, atau belum komplit betul gitu ya, tapi paling tidak apakah sudah ada orang-orang yang akan diposisikan di di tim kerjanya gitu. Karena kalau saya lihat ini kan kegiatan ini akan banyak sekali gitu ya, terutama untuk direktur program, karena di yang akan membawahi konten-konten yang tadi disebutkan Bang Iwan, seperti pertunjukan musik, kemudian tadi ada webinar yang rencananya ada workshop gitu. Jadi nanti di bawahnya itu mungkin akan ada manajer-manajer programnya. Itu dulu Bang Iwan dan teman-teman, mungkin kalau ada tanggapan selain dari Bang Iwan gitu, kita akan senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bang Iwan. Ya, langsung saya tanggapi. Kerja itu sudah terbentuk. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Herman yang dari dinas. Tim kerja itu ada sekitar 25 orang tim kerja yang sudah terbentuk. Dan saya sebagai ketua tim kerja. Dan kemudian panitia yang akan terlibat nanti itu dalam pelaksanaan sekitar 85 orang. Dan itu sudah ada semua, melibatkan seluruh pelaku-pelaku sanggar komunitas yang ada di Palu. Dan itu sudah kami libatkan semua. Nah, cuma satu hal mungkin yang akan kami inginkan, karena mungkin untuk pelaksanaan nanti kalau kita jumlah panitia itu mungkin akan lebih berkurang kalau kita menggunakan nanti yang namanya virtual Zoom. Nah, kalaupun kemudian kami menggunakan planning B, berarti keterlibatan panitia nanti dalam pelaksanaan itu mungkin sekitar 85 orang. Karena kalau pelaksanaan ini tentunya kami tidak akan lepas dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait. Misalnya, secara gambaran Mbak Anti, kalau kami menggunakan nanti yang planning A, berarti keterlibatan Dinas Kesehatan dan kemudian Kominfo secara maksimal nanti di pelaksanaan kegiatan ini. Nah, sama halnya juga nanti dengan planning B, berarti keterlibatan ini tidak jauh beda, karena memang kami tetap akan menggunakan yang namanya SOP COVID-19 terkait masalah pengamanan, kemudian tenaga medis yang akan kami hadirkan nanti pada pelaksanaan ini. Nah, sekarang sifatnya kami dalam pelaksanaan kegiatan ini akan menyiapkan hutan kota itu sebagai panggung pertunjukan untuk keseluruhan, baik pameran, kemudian untuk pelaksanaan perkusi di tingkat lokal,
dengan tetap kami sudah akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Berarti secara aturan, berarti dalam hal pelaksanaan kami tetap akan melakukan pembatasan ya secara pengunjung, karena memang ini otomatis untuk pelaksanaan seperti ini kaitannya nanti kami akan berbenturan dengan yang namanya izin untuk pelaksanaan event ini ya, karena memang harapan ke depan ini pemerintah kami itu masih sangat belum merespon terlalu besar nanti bagaimana pelaksanaan kegiatan kami antisipasi dengan teman-teman tim kerja. Nah, hal-hal yang lain yang sudah menjadi pemikiran kami ketika teman-teman, karena memang kalau kita melakukan ini, ya memang harapan kita sebenarnya bagaimana pelaksanaan di tahun 2018, di tahun 2021 itu akan lebih meningkat, karena output yang kami inginkan atau yang kami capai dalam pelaksanaan di tahun 2021 adalah bagaimana mewujudkan Kota Palu itu sebagai kota destinasi. Karena memang di samping kegiatan ini, ada nanti yang namanya seumpama misalnya penanaman bambu yang sudah diawali oleh Pak Wali Kota, bagaimana nanti Palu itu bisa menjadi sebuah penghasil bambu yang cukup besar. Karena sekarang Pak Wali sudah menyiapkan sekitar 30 hektar untuk memang itu ditanam khusus bambu, yang kemudian itu akan digunakan nanti oleh teman-teman membuatkan yang namanya kerajinan yang dari bambu, baik alat musik maupun untuk karya-karya seni yang lainnya. Dan kemudian juga output yang kami inginkan, bagaimana kemudian harapan kami kepada masyarakat nanti secara ekosistem, bukan hanya menebang, tetapi kemudian bagaimana masyarakat menanam. Nah itu kira-kira menjadi output yang lebih mendasar dari pelaksanaan ini nanti, terkait apa-apa yang kemudian menjadi harapan Pak Wali Kota ke depan. Nah ini juga kaitannya kami ke depan ini, mungkin nanti insya Allah, ya siapapun nanti yang akan terpilih sebagai wali kota Palu, tapi kemungkinan besarnya kalau hal ini bisa terwujud, ya mungkin harapan kami nanti insya Allah masih akan terpilih untuk 5 tahun ke depan, karena ke depan itu kalaupun siapa yang terpilih ke wali kota itu dia hanya bekerja sekitar maksimal hanya 3 tahun, ya karena di 2024 itu sudah akan terjadi pemilihan serentak secara kepala daerah. Nah itulah mungkin hal-hal gambaran yang kami lakukan selama ini Mbak Anti, terkait masalah tim kerja itu sudah ada, kemudian tim pelaksana itu sudah kami siapkan dengan melibatkan seluruh pelaku seni, baik anak-anak sanggar, teman-teman komunitas, Palu Salon de International Percussion. Nah mungkin itu gambaran dari kami Mbak Anti terkait hal-hal apa semua yang sudah kami persiapkan di tingkat teman-teman. Mungkin nanti kalaupun ada Pak Herman atau Pak Muhammad dari dinas, mungkin bisa nanti menyampaikan secara real persiapan-persiapan dari tim kerja maupun panitia untuk pelaksanaan ke depan. Ya, kira-kira seperti itu Mbak Anti. Ya, terima kasih Mas Iwan. Saya pikir sih, ini Kota Palu yang sangat produktif gitu ya di dalam diskusi-diskusi kita. Bagaimana pengarus utamaan kebudayaan di Palu itu mengangkat perkusi gitu kan. Itu saya pikir mungkin kita tinggal mendengarkan bagaimana persiapan kawan-kawan. Mau handset. Halo, ya Pak Herman? Ya, tidak lanjut dulu Ibu Tika. Oh, iya. Lanjut. Nanti sebentar saya sambung. Oke. Palu ini memang secara konsep, secara program gitu, saya pikir sudah siap gitu untuk melakukannya di tahun 2021. Tinggal nanti mengkonsolidasikannya dengan lebih baik dengan dinas terkait lainnya, dengan OPD, kemudian dengan komunitas-komunitas lainnya di Palu. Seperti itu sih dari saya, tanggapan dari saya. Mungkin bisa diteruskan oleh Mbak Ade ya. Silakan Mbak Ade atau Mas Egi atau mungkin Bang Pak Herman, silakan Pak Herman. Bang Herman saja dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mungkin ya, saya sedikit menyambung dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Iwan tadi tentang beberapa program tadi yang disampaikan itu, yang sesuai hasil kesepakatan kami kemarin terakhir itu di kantor jam 5 sampai jam 6 sore itu.
Adapun masalah yang Libumba Soto Kaili ini mungkin Libumba Soto Kaili ini akan lebih didalami lagi ini. Dia punya kegiatan ini, apakah kita harus melibatkan dari luar provinsi juga nanti, atau nanti kita lihat ke depannya gimana gitu. Tetapi pada dasarnya kegiatan ini tetap akan kita laksanakan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Nah, kalau dalam sistem, dalam istilah orang Palu itu ondata, dalam menyelesaikan suatu persoalan apapun, baik itu persoalan adat, sosial lainnya. Nah, itu tetap akan kita laksanakan, dan itu kita sudah siapkan ini anggarannya untuk itu. Dan kemarin juga kami sementara menyusun juga beberapa program juga, yang selain dari Libumbasu tadi ada Jambore Budaya. Kemungkinan ada juga salah satu pertunjukan masyarakat adat seperti apa yang saya sampaikan saya kirim sama Mbak Ade ya. Nanti kita akan masukkan dalam kegiatan itu juga ke depan, walaupun nanti bagaimana dia punya prosedur nanti kita bicarakan kembali di tim kerja yang ada terbentuk. Dan juga ada salah satu pertunjukan Notutura ini, coba kita Notutura ini adalah semacam penyampaian pesan orang tua kepada seorang anak. Nah, ini nanti kita coba libatkan ini anak didik sekolah tingkat menengah pertama atau SMP. Nanti itu coba kita terapkan kepada mereka supaya mereka mengenal bagaimana menuturkan bahasa itu yang baik kepada seseorang, apalagi kepada orang tua. Nah, itu yang coba kita mau terapkan di Indonesia kali ini. Nah, itu sedikit mungkin masukan saya, Mbak Ade. Makasih banyak, Mbak Ade. Terima kasih Pak Herman. Jadi apa yang akan agenda pembicaraannya apa Pak di musyawarah itu? Maaf saya terputus. Ya, agenda permusyawarah persoalan sosial yang terjadi ataupun masalah-masalah pembangunan, baik itu pembangunan, masalah ketokohan adat atau masalah agama. Pokoknya masalah sosial yang ada di lingkungan Kota Palu itu sendiri. Itu yang mungkin lebih terfokus ke situ kita. Demikian Mbak Ade. Baik Pak. Halo. Untuk sementara Mbak Ade, nanti kita kembangkan lagi. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi Iwan ya, berarti konsep kegiatan itu adalah Palu Salonde International Percussion ya. Nah, apakah waktu itu kita membicarakan soal bagaimana Palu menjadi rumah perkusi. Perlu adanya sebuah seminar atau pembicaraan persoalan itu. Begitu. Di mana kita bisa mengundang tokoh-tokoh seperti Pak Endo ya, Dwiki dan lain-lain. Terus kemudian bahkan mungkin dari Dirjen Kebudayaan sendiri mengenai warisan budaya seperti semacam itu. Gimba, kita memasukkan Gimba. Kemungkinan Gimba menjadi warisan. Jadi bagaimana kita membicarakan Palu itu sebagai rumah perkusi Nusantara? Apakah tidak dipikirkan diperlukan adanya dialog atau seminar mengenai hal itu? Karena memang ini sudah melangkah menjadi Palu Salonde International Percussion. Oh iya, makasih banyak Mbak Ade masukannya. Mungkin Mas. Ya, saya bisa tanggapi Mbak Ade. Sudah kami bicarakan dengan Smith bahwasanya kami akan melakukan dulu yang namanya pendataan terkait masalah yang menjadi keinginan, dan kalau dari gambaran kegiatan tadi berarti kami sudah memunculkan yang kemudian akan menjadikan Gimba itu nanti sebagai ikon alat khas musik perkusi yang ada di Kota Palu. Nah, dari gambaran kegiatan tadi itu Mbak Ade, mungkin salah satu kalau tawaran dari Mbak Ade untuk Libumbasu itu yang harus dibicarakan, itu juga saya sangat setuju. Yang kemudian bagaimana nanti teman-teman Dina
kemudian dalam satu konsep kegiatan atau materi kegiatan adalah salah satunya membicarakan apa yang menjadi keinginan output dari pelaksanaan Palu Salonde Internasional adalah menjadikan Kota Palu sebagai kota perkusi. Nah, hal-hal ini, izin Mbak Ade, kami sudah bicarakan banyak tadi malam dengan Kang Endo sendiri, yang selaku psikolog terkait output yang harus kita inginkan. Ternyata masukan-masukan itu sudah kami lakukan. Nah, memang salah satunya yang dititik beratkan itu adalah mewujudkan Palu sebagai kota perkusi dunia. Nah, salah satunya adalah bocoran bagaimana kemudian Pak Wali sudah akan gencar-gencar nanti melakukan penanaman bambu secara massal dan juga akan melakukan yang namanya sosialisasi terhadap masyarakat, bukan hanya menembang, tapi kemudian bagaimana masyarakat Kota Palu nanti ini kemudian bisa menanam. Nah, itulah salah satu mungkin ekosistem yang memang ini harus dikomunikasikan secara masif terkait pelaksanaan ini dengan seluruh pelaku-pelaku adat yang ada di Kota Palu. Nah, karena memang kaitannya, kami tidak serta-merta harus kemudian dengan secara hanya kelompok kecil, mungkin hanya kami dari Dewan Kesenian dan juga teman-teman di Dinas Pendidikan Kebudayaan yang hanya melakukan itu. Dan memang ini adalah butuh pembicaraan secara bersama atau musyawarah secara besar, mungkin nanti dengan sesama pelaku-pelaku adat atau pelaku-pelaku budaya memang yang ada di Kota Palu, kaitannya untuk memang mewujudkan Palu sebagai kota. Masukan yang dari teman-teman yang sudah berikan kepada kami itu sangat bermanfaat sekali, dan juga saya tadi malam dengan Smith kemudian sudah mencatat ada beberapa hal-hal yang kemudian akan kami persiapkan terkait untuk yang namanya menuju Palu sebagai kota perkusi. Nah, kira-kira itu Mbak Ade. Baik, kemudian ini tadi kan ada beberapa klaster ya, tapi klaster soal pendataan itu program. Artinya itu dijadikan program saja yang hasilnya adalah buku ya. Buku tentang Palu Salonde ini. Begitu. Jadi kan ada klaster soal pendataan atau inventarisasi ya. Nah, biasanya misalnya di Temanggung ya sebagai contoh, mereka di dalam klaster itu mereka ingin hasilnya adalah adanya penulisan buku. Di dalam festival Palu Salonde ini bisa menghasilkan sebuah ya catatan ya atau buku e-book gitu tentang Gimba khususnya. Terus kemudian kalau yang lain sih sudah ya di dalam klaster literasi itu ada workshop segala macam, pertunjukan juga jelas. Begitu Pak Iwan, ini saya. Terus kemudian ini tidak ada ritual. Ada Mbak Ade. Kemarin kayaknya Pak Herman. Ada Mbak Ade. Nah, ada itu, ya? Ya itu tetap ada, tapi kami tidak menghadirkan ritualnya, ya. Karena memang melihat kondisi kemarin itu, kami hanya mungkin menghadirkan secara perkusi tradisi yang akan mungkin dilibatkan dalam pertunjukan kali ini, Mbak Ade. Tapi kami tidak menurunkan ritualnya, tapi cuma kami akan menurunkan adalah perkusi ritualnya yang kemudian akan. Karena memang di konsep virtual Zoom ini memang kami tidak memunculkan yang namanya disampaikan Mbak Ade tadi. Tapi di planning day itu sudah kami siapkan adalah penerbitan buku terkait untuk pelaksanaan Palu Salonde perkusi sendiri dan juga terkait masalah pendataan. Itu akan tetap kami lakukan. Karena memang di anggaran itu kami sudah memasukkan anggaran untuk pembuatan buku terkait masalah pelaksanaan Palu Salonde perkusi itu sendiri dan juga mengambil kesepakatan dari seluruh pelaku adat ya yang ada di Kota Palu nanti itu akan kami dokumentasikan dalam sebuah bentuk buku, karena memang di pelaksanaan pertama itu yang menjadi kelemahan kami kemarin, tidak adanya dokumentasi yang kemudian lahir seperti apa yang kami laksanakan di Palu Nomoni yang kemarin itu sudah melahirkan 2 buku dokumentasi yang sudah kami hadirkan. Nah, memang ini ke depan itu sudah kami siapkan kembali, itu ada 200 halaman nanti buku yang sudah kami siapkan nanti terkait masalah pendataan yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi. Dan itu akan dilakukan oleh Saudara Smith nantinya akan melakukan
dokumentasi apapun itu nanti akan dilakukan oleh Saudara Smith. Pak Iwan sepertinya termute ya, Pak Iwan. Ya mungkin itu penjelasan saya dulu sementara. Ya, mungkin ada tanggapan dari Kang Egi atau mungkin Mbak Ade. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih. Senang sekali melihat paparan yang disampaikan tadi oleh Pak Iwan dan juga tambahan informasi dari Pak Herman Wahid. Yang pertama, ya kami harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman di Palu yang dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menghasilkan sebuah rancangan festival. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sangat tertarik dan menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwa akan ada sebuah proses untuk atau sebuah acara tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama berkaitan dengan penyelenggaraan festival ini. Kami baru saja juga mendapatkan pemahaman begitu bagaimana sebetulnya di masyarakat di Sulawesi ini memiliki tradisi Bolibu. Mungkin di Palu namanya berbeda, konon begitu. Ya, Bolibu sendiri kalau yang sebuah proses atau sebuah prinsip yang mengharuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya dan adat itu harus dibicarakan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi apa yang disebut sebagai sintuhu kalau tidak salah ya, sebuah prinsip. Ini adalah ruang bersama sehingga segala sesuatunya harus dilakukan secara gotong royong dan kesepakatan bersama supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan pemahaman yang keliru dan kemudian melahirkan adanya persekusi, melahirkan adanya kesalahpahaman terhadap praktek-praktek kebudayaan itu karena tidak dilakukannya Bolibu dan tidak dijunjungnya prinsip sintuhu tadi. Jadi saya pikir dengan rencana untuk melakukan sebuah dialog dengan para pemuka agama dan pemuka adat itu sebuah langkah tujuan kita yang kemarin, karena kita juga ada agenda sebetulnya bahwa festival ini bisa juga menjawab isu-isu yang berkaitan dengan kebudayaan tentu saja, di mana kebudayaan atau ekspresi-ekspresi kesenian suka disalahpahami. Itu pertama yang saya ingin sampaikan. Saya apresiasi dan saya dorong itu untuk menjadi sesuatu yang diberi perhatian khusus. Yang kedua adalah keputusan untuk membuat atau merencanakan festival ini dalam format daring. Nah, tadi sudah disampaikan rencana-rencananya. Saya pikir teman-teman yang akan terlibat adalah sudah dipilih dan ditunjuk nantinya adalah teman-teman yang memang punya pengalaman dan punya pengetahuan tentang ini bagaimana menyelenggarakan sebuah. Saya hanya sedikit mengingatkan karena ini sering kelupaan. Di antara karena kita menggunakan platform ini digital, dalam hal ini adalah tadi ada Zoom, ada IG maupun ada YouTube. Kita seringkali melupakan apa yang dinamakan perencanaan. Jadi saya berharap dan adalah dalam pengelolaan media, terutama media sosialnya, yang dalam hal ini adalah Instagram misalnya,
yang kurang adalah perencanaan. Nah, jadi saya mendorong nantinya teman-teman untuk melakukan sebuah perencanaan konten yang meliputi pra-event, jadi sebelum event, kemudian saat eventnya, dan bahkan sesudah event itu dalam periode tertentu harus tetap dijaga. Nah, di dalam periode-periode tersebut, mengelola Instagram itu biasanya sudah paham sih apa yang disebut sebagai kalender konten. Jadi dengan cara seperti itu nanti pesan dan apa yang kita tuju itu bisa menjadi lebih efektif. Jadi biasanya di awal nanti akan per minggu paling tidak akan kita teman-teman itu membuat sebuah rencana. Pada minggu ini kita akan berbicara soal misalnya adalah soal festivalnya itu sendiri, tujuannya apa yang akan dihadirkan di sana dan semacamnya. Minggu kedua nanti mulai bicara soal para penampilnya barangkali. Minggu ketiga kemudian bicara soal nilai-nilai apa yang ada di dalam bentuk-bentuk kesenian yang mau disampaikan. Seperti tadi ada Nototura tadi, saya berpikir itu adalah sesuatu yang menarik dan itu bisa diangkat dan dijadikan sebagai konten tersendiri. Jadi itu saja dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah dukungan dan apresiasi akan diselenggarakannya sebuah proses dialog. Yang kedua adalah merencanakan menyelenggarakan aktivitas digital dengan perencanaan yang lebih, tapi juga pra-event, saat event, dan yang sering dilupakan adalah pasca event, sehingga event kita tidak langsung hilang begitu selesai sebuah acara. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Egy. Ya, mungkin saya langsung tanggapi ini yang disampaikan oleh Kang Egy. Ya. Terima kasih. Nah, memang terima kasih banyak Kang Egy. Memang salah satu yang kami harapkan dalam kegiatan ini adalah kami sudah melakukan. Besok malam itu kami akan melakukan Zoom, ya, melalui virtual Zoom itu dengan dimediasi oleh Kang Aden dari AMI Award, dengan menghadirkan teman-teman berlian, teman-teman dan Dino Hamid yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan festival online. Dan memang kami sangat membutuhkan itu karena terkait perencanaan itu seperti hal-hal yang harus kami persiapkan, karena memang kami harus melakukan perencanaan lebih matang. Itu nanti akan kami zoomkan sendiri nanti yang dimediasi. Alhamdulillah Kang Aden dari AMI Award itu bisa memediasi kami untuk melakukan perencanaan secara matang dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang pelaksanaan festival secara online. Nah, ini terima kasih luar biasa ini Kang Aden dari AMI Award dan memediasi kami untuk melakukan meeting Zoom yang disiapkan oleh beliau sendiri, yang menghadirkan Kang Gilang, Kang Endo, dengan yang dari Berlian sama Pak Dino Hamid. Mungkin Kang Egy sudah kenal, karena mereka ini sudah seringkali melakukan festival secara live streaming, ya, karena memang harapan kami ke depan, memang ini adalah hal pertama yang sangat buta di kami tim kerja, ya Kang Egy, untuk pelaksanaan secara online, ya. Memang itu perencanaan yang harus kami lakukan sebelum pertunjukan, apa-apa tahapan yang harus kami lakukan, ya, tahapan-tahapannya hingga pasca pelaksanaan ini nantinya. Dan memang itu yang sangat kami harapkan sekali, karena memang kami pada dasarnya terkait apa yang disampaikan oleh Kang Egy tadi adalah masalah perencanaan itu kan itu belum. Kami sangat membutuhkan sekali kiat-kiat dan perencanaan seperti apa yang harus kami lakukan yang ditunjuk oleh dinas terkait untuk sebagai tim kerja untuk pelaksanaan Palu Salonde International Percussion. Apalagi ini sudah bunyi internasional Kang Egy. Ya berarti tentunya persiapan kami ini memang tidak bisa main-main dan memang harus direncanakan secara matang, yang kemudian nanti dari situ kami akan menghasilkan yang namanya konten anggaran ala budgeting. Kira-kira berapa besar budget secara online. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kami
kalau untuk pelaksanaan yang sudah kami lakukan kemarin itu mungkin tidak terlalu banyak kendala yang kami hadapi karena kami sudah pernah melaksanakan satu kali dan sudah ada pengalaman-pengalaman yang sudah kami persiapkan. Kira-kira itu Kang Egi. Makasih ya sudah mengingatkan kembali dan memang itu akan kami lakukan besok malam. Ya. Bang Iwan. Ya. Ya, Bang Iwan. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Egi dan tadi apa tanggapan dari lini masa produksi itu terbit Bang Iwan. Nah, lini masa produksi itu nanti akan menjadi guide dari seluruh tim kerja bagaimana memulai merancang strategi komunikasinya, kemudian harus ditarik mundur dari bulan H keberapa atau bulan keberapa itu sudah harus dilakukan semacam komunikasi gitu ya, saluran-salurannya gitu. Nah, itu semua nanti akan bisa dituangkan sepenuhnya di penyusunan anggaran, termasuk penyusunan rancangan-rancangan program daripada klaster-klaster tersebut yang tadi sudah kita sebutkan secara bersama-sama. Saya pikir dengan pengalaman yang pertama itu mungkin kawan-kawan semua sudah punya gambaran lah tentang apa yang akan dilakukan gitu kan. Tinggal nanti terbit saja lini masa produksi. Saya pikir sudah bisa disiapkan gitu. Kalau direktur festivalnya kemarin Bang Iwan ya? Smith. Direktur festivalnya siapa Bang? Kemarin direkturnya Smith. Oh, Smith. Kalau Bang Iwan sendiri? Bang Iwan sendiri? Ya, kalau Bang Iwan sendiri Bang Iwan kurator ya? Iya, putus-putus, ya. Ya, untuk ini kami rencanakan memang ada 3 teman-teman yang disiapkan. Pertama saya sendiri, kemudian saudara Smith, dan juga ada satu teman yang namanya Hamlan. Memang kami sudah akan membagi nanti ini job deskripsinya terkait itu. Mungkin Smith nanti juga sebagai kurator, saya juga sebagai ketua tim kerja, dan Kak Hamdan itu adalah menjadi mungkin asisten. Nanti memang kami ada 3 orang yang kemudian nanti yang akan menggodok secara berkesinambungan terkait masalah kegiatan ini, Mbak. Harus submit ke Indonesiana itu bulan apa ya? Dari Pokja ya? Oh. Ya dari Mas. Bentar. Iya. Sedikit mungkin Mbak. Proposal. Nanti saya coba tanya lagi Mbak karena saya sedang sendirian. Ya, karena kan karena kalau kan sudah harus mempersiapkan gitu. Jadi memang sebelum disubmit kan kawan-kawan ini bisa menyusun schedule-nya. Jadi sebentar lagi kami akan coba cari informasi, kalau sudah dapat kami akan sampaikan melalui grup ini. Oh iya. Terima kasih. Iwan. Ya, memang pada dasarnya kami sangat memerlukan sekali sebenarnya bocoran terkait kira-kira batas untuk memasukkan proposal dari kami di Palu itu kapan. Karena memang agar supaya, karena dari sekarang ini memang harus sudah kami persiapkan. Betul. Seperti disampaikan oleh Mbak Anti, karena masukkan proposal, ternyata proposal yang kami masukkan itu sangat jauh nantinya dengan apa yang harus kami laksanakan. Nah, makanya dari sekarang ini mungkin nanti teman-teman dinas yang mungkin lebih melakukan komunikasi dengan kementerian, karena memang kami di sini hanya ditunjuk sebagai tim kerja yang akan misalnya salah satunya yang menjadi tugas kami adalah membuat konsep dan kemudian membuat proposal kegiatan. Ya, kira-kira itu. Sedikit mungkin saya tambahkan. Ya, silakan. Iya. Makasih banyak Mas Egi atas tanggapannya tadi. Ada sedikit saya tambahkan ini mengenai Libumbasu tadi, itu usulan sangat bagus sekali buat kami. Setelah saya bicarakan dengan kepala bidang saya tentang masalah seminar, tentang bagaimana budaya secara utuh. Nah, itu tadi sudah disauti oleh beliau dan dia sambut dengan baik. Itu mungkin Libumbasu nanti selain dari seminar yang melibatkan Dirjen Budaya. Karena kenapa? Kemarin kita kesulitan di
khususnya ini di kegiatan cagar budaya. Nah, tentang mengenai cagar budaya ini kan masyarakat di Kota Palu ini bukan secara umum ya, tetapi sebagian itu belum mengerti bagaimana undang-undang cagar budaya. Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Penerapannya materinya di dalam. Tentu bagaimana juga yang dinamakan warisan budaya. Nah, ini belum terlalu dipahami oleh sebagian masyarakat kita yang ada di Palu. Ini mungkin kita masukkan dalam materi tentang Libung Baso nanti. Mungkin ini Kak sedikit tambahan, dan kegiatan ini akan melibatkan beberapa komunitas, termasuk komunitas adat dan budaya Ulu Jadi, ada komunitas Dewan Kesenian Kota Palu. Ini yang akan meramu kegiatan ini menjadi satu kegiatan, bagaimana kegiatan ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, inilah budaya secara utuh. Seperti itu Mas Egi. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya Mas Egi. Ya, makasih banyak Mbak Ade. Mbak Ati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Kan kalau ada ini. Baik, saya mau menanggapi. Memang lini masa produksi itu sangat-sangat penting. Jadi kan ada beberapa hal mungkin yang akan dilakukan jauh sebelum festival itu berlangsung. Misalnya soal pendataan, soal pembuatan buku, seperti itu. Nah, itu menjadi penting karena itu juga di lini masa kapan dana itu harus dicairkan, seperti itu. Seperti biasanya entah dari pusat atau dari APBD itu seringkali dana itu dicairkan setelah acara atau setelah misalnya mau bikin buku, setelah buku itu jadi. Nah, bagaimana proses-proses pembuatannya itu dibiayai? Nah, itu yang harus dipikirkan juga, begitu. Apakah memerlukan dana talangan, dan siapa yang mau menalangi, itu soalnya terjadi pada saat di berbagai daerah. Itu menjadi masalah, sehingga itu harus diantisipasi dari awal, gitu. Jadi lini masa produksi ini sangat penting juga untuk kemudian kita mengantisipasi soal pencairan dana itu, sehingga misalnya kalau itu jadi seperti itu, lalu proses pencarian datanya siapa yang nalangin itu pembuatan buku itu, misalnya seperti itu. Nah, itu dinas di sini sangat penting untuk memikirkan hal itu. Begitu sih tanggapan saya. Kemudian tanggapan saya Limbo Baso, jadi ini saya memang sangat penting. Jadi saya melihatnya Limbo yang kemudian sangat penting untuk menyambut ya, semacam menyambut Palu sebagai kota budaya juga, kota yang akan menjadi destinasi, kota yang akan menjadi pusat perkusi gitu, supaya sehingga masyarakat itu sudah sadar dari awal bahwa ya kita harus terbuka gitu ya, kita harus terbuka dengan berbagai macam orang. Walaupun saya tahu Palu itu pengalaman kemarin mungkin itu perlu lagi diulangi ya, atau diingatkan kembali gitu loh, bahwa kebudayaan Kaili adalah masyarakat Kaili adalah masyarakat yang sangat terbuka. Masyarakat Kaili adalah masyarakat yang toleran. Jadi itu harus lagi gitu loh. Itu penting untuk menjadikan Palu sebagai kota destinasi kebudayaan. Oke,
Baik, terima kasih Bu Ade. Menindaklanjuti pertanyaan dari teman-teman di Palu tadi, kapan terakhir proposal itu boleh dimasukkan? Barusan saya dapat informasi bahwa kalau bicara masalah bulan sekitar Januari, Mbak Anti. Jadi sambil menunggu penyesuaian juknisnya nanti. Jadi informasi yang valid juga buat kita semua. Belum. Sambil menunggu informasi lebih detail lagi, mungkin dari Pak Iwan ya, Pak Iwan atau Pak Herman ada yang akan ditambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Ya, makasih. Ya, mungkin alhamdulillah kami sudah mendapatkan bocoran bahwa Januari, nah berarti lakukan proses-proses terkait penyiapan apa-apa semua yang kemudian menjadi kebutuhan, sama yang dikatakan oleh Mbak Ade tadi, karena memang itu kemarin terjadi pada saat kami melaksanakan Palu Nomoni, dan memang itu sangat urgent, karena memang kemarin pada dasarnya kami melakukan penelitian, kemudian melakukan pengkajian itu memang belum ditalangi oleh dana Pemda kemarin dalam hal untuk menyiapkan buku. Nah, itu mungkin hal yang juga paling terpenting, yang memang harus dibahas dari sekarang juga nanti dengan instansi. Persiapan itu sangat dibutuhkan sekali, karena memang kemarin teman-teman yang menyusun buku terkait masalah penelitian itu masih menggunakan dana talangan dari dana pribadi yang kemudian nanti dibayarkan pada saat buku selesai diterbitkan. Nah, itu juga merupakan satu kendala. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan kali ini hal-hal seperti itu mungkin sudah harus memang dipikirkan dari awal, karena ini terkait masalah penganggaran untuk melakukan penelitian yang kemudian dapat nanti pada akhirnya outputnya adalah menjadi sebuah buku nanti untuk percussion. Dan ini mungkin akan lebih kami lakukan komunikasi juga nanti Mbak Ade dengan teman-teman di dinas yang dalam hal ini adalah selaku pengguna anggaran untuk kegiatan ini, dan memang hal ini sudah dari awal kami sudah bicarakan memang dengan teman-teman dinas terkait masalah budgeting untuk pelaksanaan yang namanya itu pembuatan buku. Ya, karena memang kemarin itu pembuatan buku ini yang kemudian selalu dianggarkan pada akhir pelaksanaan kegiatan setelah tunai atau mungkin secara cash kepada teman-teman yang melakukan penyiapan hingga mencetak buku tersebut. Ya, mudah-mudahan hal ini nanti Mbak Ade tidak terjadi di sini, dan memang ini harus kita persiapkan memang secara matang memang dari sekarang. Nah, kira-kira mungkin itu tambahan saya, karena juga ini juga nanti berkaitan dengan yang seperti dikatakan oleh Kang Egi tadi adalah terkait juga masalah penyiapan kami tim kerja, kemudian untuk melakukan perencanaan yang akan kami gunakan, karena memang itu sangat harus kami lakukan. Misalnya sebelum pelaksana itu apa yang sudah harus kami lakukan, misalnya klinik tentang penggunaan IG, penggunaan YouTube, kemudian penggunaan media-media lainnya, dan itu memang harus perlu kami lakukan semacam bimbingan atau klinik nanti dengan teman-teman yang mungkin yang sudah dimediasi oleh Kang Aden dari AMI Award. Nah, besar harapan kami ke depan nanti teman-teman dari dinas, saya juga akan mengundang untuk bisa melakukan lokakarya bersama-sama kami yang akan dilaksanakan insya Allah hari Rabu malam Kamis dengan seluruh teman-teman yang sudah notabene berpengalaman di dalam hal pelaksanaan yang namanya festival online secara live streaming, seperti apa yang harus disiapkan. Nah, kira-kira itu Mbak Ade. Saya terima kasih banyak Mbak Ade sudah mengingatkan. Ini masih untuk masalah persiapan yang akan dilakukan oleh pihak Pemda nantinya. Ya. Terima kasih Mas Iwan. Oke. Apalagi ya? Silakan Kang Heru tidak ikut ya? Di kesempatan kali ini Pak Heru nggak ada Pak. Jadi hanya ada 3 narasumber, Bu Ade, Bu Anti, dan Pak Egi saja Pak. Oh, siap.
ke Kang Heru, kami biasa sering berdiskusi dengan beliau, akan kami sampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Palu. Oke. Baik. Saya juga ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mbak Ade selaku kurator untuk kami di Palu. Nah, kira-kira hal ini masih waktu untuk Mbak Ade dan Kang Heru secara intens dengan kami teman-teman tim kerja, Mbak Ade. Maksudnya ke Palu? Ya bukan ke Palu sih, ya kalau untuk sekarang ini, ya kalau memang Mbak Ade berani datang ke Palu ya Boleh silakan. juga. Boleh juga, Mbak Ade. Paling bagus lagi. Sedangkan si Smith saja masih takut ke Jakarta untuk menerima penghargaan kebudayaan. Nah itu yang Mas Iwan yang tanggung transportasi. Dan mungkin nanti izin Mbak bisa undang nanti di acara meeting Zoom yang di ini ya, di mediasi oleh Kang Ade supaya bisa lebih enak kita komunikasinya, Mbak Ade. Siap. Pokoknya Zoom meeting saya siap. Ya, karena memang nanti di situ menghadirkan seluruh teman-teman tim pekerja. Saya siap. Ya, siap. Nanti saya kasihkan linknya, Mbak Ade. Ya, nanti saya kirimkan linknya. Mbak Ade yang tanggung dia punya pulsa. Saya siap diundang Zoom meeting. Ya, siap. Di dalam internalnya kerja Palu. Iya, karena memang Mbak Ade kemudian Kang Heru itu memang harus hadir karena memang Mbak Ade dan ini Kang Heru adalah sebagai kurasi. Mungkin juga Kang Egi nanti akan saya undang biar komunikasinya kita, diskusinya kita lebih terbuka bagi kami ya, dengan menghadirkan teman-teman sekalian yang sudah memang pengalaman mengkurasi sebuah festival yang besar. Ya, mungkin nanti kalau sudah ada dikirim oleh Kang Aden, Kang Heru, ya mungkin juga Mbak Anti juga bisa bergabung dengan kami supaya kita melakukan sharing karena memang untuk secara ketemu langsung ini sangat belum bisa memungkinkan sekali ya, kira-kira seperti itu. Iya. Siap Bang Iwan. Saya Egi, Anti, Heru kalau mau diundang dan tidak ada kesibukan lain pasti bisa. Ya, makasih banyak sebelumnya. Ya, makasih banyak. Ada dengan daun kelor. Mungkin Kang Egi masih ada hal-hal yang mungkin disampaikan kepada kami, Kang Egi, terkait masalah persiapan ini ya. Sementara ini saya pikir cukup. Sudah banyak progres dan festivalnya sudah jelas terlihat bentuk program maupun aktivitas yang dilakukan. Jadi dalam program pendataan dan inventarisasi pada program ini sebetulnya adalah ada unsur untuk sifatnya pelestarian dan semacamnya itu sudah digambar. Walaupun mungkin nanti dalam proposal bisa dijelaskan lebih lanjut sih Pak. Misalnya dalam setiap program itu sebetulnya spesifik tujuan masing apa bisa diperjelas. Tapi sebetulnya saya yakin itu sudah ada di benak teman-teman semua, cuman belum dituangkan saja. Artinya dalam kesempatan ini di sesi keempat ini sudah kelihatan ya Pak Egi ya, di mana ada programnya, kemudian ada lini masanya, skema produksinya, juga tim kerja maupun tadi postur anggaran secara global ya. Dengan beberapa catatan dan inputan dari Mbak Anti maupun Mbak Ade, saya pikir itu sudah bagus, sudah. Juga begitu, gotong royongnya pun juga tampak gitu ya antara. Bang Iwan, saya mau tanya. Silakan Mbak Ade. Putus. Oh, Jogja hujan. Jogja nih hujan deras, saya juga lagi di Jogja, Mbak Ade. Oh, ada di Jogja. Antar negara misalnya, karena ini internasional ya.
ini. Ada, iya. Mbak Ade bisa diulang, Mbak Ade. Saya ingin bertanya, apakah yang online itu hanya untuk workshop atau ada rencana membuat pertunjukan online antar negara, pertunjukan perkusi online antar negara? Ya, memang yang Jadi ada di Kylie, ada di akan kita lakukan. Jadi teman-teman dunia itu melakukan pertunjukan dari tempatnya masing-masing, live secara dunia. Baik dari Palu, kemudian teman-teman yang main. Ini sedikit saya berikan bocoran, teman-teman yang akan terlibat itu ada kelompok dari Banyuwangi, kemudian ada kelompok dari Aceh, kemudian ada kelompok dari NTT, dan yang dari dunia itu dia mainnya dari Malaysia, yang akan melakukan nanti live apa namanya itu? Zoom kan nanti pada saat malam Kamis bersama Kang Aden dengan teman-temannya, sama Kang Gilang juga. Ya, jadi memang sangat dibutuhkan sekali kehadiran Mbak Ade. Kemudian yang dari dunia, dari negara mana Bang Iwan rencananya? Namanya itu Triston yang sudah bermukim di Malaysia, seorang perkusi yang besar yang sudah punya link dengan Kang Gilang. Oh iya. Ya, dan ada perkusi dari Banyuwangi juga, mungkin Kang Egy, dan juga yang dari Aceh sama NTT. NTT itu kalau nggak salah saya bocoran namanya, ada kelompok siapa, Branko, yang akan main secara live nanti dari NTT. Dan juga mungkin Papua satu yang akan menjadi ketambahan untuk main secara online live-nya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Luar biasa. Luar biasa. Saya pikir kan ada Mas Gilang ya, Mas Gilang tuh kayaknya cukup berpengalaman karena saya juga beberapa kali berkolaborasi dengan Mas Gilang gitu. Saya pikir sudah sangat fasih ya Mas Gilang menggunakan platform-platform digital untuk pertunjukan-pertunjukannya gitu. Mungkin ada beberapa link yang dia bisa buka ya, jadi tidak hanya Asia gitu, Bang Iwan. Ya, memang itu yang akan dibicarakan nanti malam Kamis itu, hari Rabu. Salah satu link itu memang sampai mendunia ini pertunjukan perkusi. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya Kang Aden itu dari AMI itu sangat merespon sekali keinginan ini, dan bahkan ya Kang Gilang itu akan menjadi duta Salonde nanti untuk Palu yang bisa kemudian menjual yang namanya Salonde perkusi itu sampai ke tingkat dunia. Memang itu salah satu output yang kami inginkan dari pelaksanaan Palu Salonde International Perkusi itu sendiri. Luar biasa, Pak. Saya pikir sudah mantap ini, Mbak Ade ya? Iya. Iya. Oh iya, Bang Iwan, saya mau nanya. Saya lupa loh. Nah, kalau salonde itu adalah salah satu bunyi yang dilahirkan oleh alat musik tradisi yang namanya lalove, Mbak. Jadi salah satu bunyi tiupan dari alat musik lalove di upacara ritual. Jadi salonde itu adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat musik tradisional yang namanya lalove. Untuk ritual? Ya, untuk ritual. Ya. Apa namanya tadi, Bang? Oke. Lalobe. Lobe. Lalobe. Oh, lalobe. Salonde. Lalove. Bukan B-nya, Mbak. Jadi lalove itu selalu ada bersama gimba ya, Bang Iwan? Iya, itu adalah tidak bisa terpisahkan dari antara gimba dengan lalove pada pelaksanaan ritual. Ya. Nah, lalove itu semacam alat tiup. anti. Iya. Apa, Semacam suling, tapi dia agak panjang. Semacam suling tapi agak panjang. Namanya bagus ya, lalove. Nanti saya lihat-lihat. Love you itu, Mbak. Lalove, bagus ya. Iya, oke. Salonde, Lalove, bagus semua. Ada juga gambar itu. Nah, Nanti mungkin Mbak Anti lihat nanti alatnya pada saat Nah, malam sebenarnya begini juga, Bang
memang kalau kita melibatkan orang NTT, orang Aceh, itu juga perlu sebuah ini ya, semacam workshop untuk melaksanakan online itu loh. Saya belum benar-benar yakin bahwa orang di Aceh atau NTT itu paham tentang bagaimana melakukan ya itu Ya, itulah kemudian Mbak yang seperti oleh Kang Egi tadi yang namanya perencanaan. Nah, memang kita akan melakukan workshop nanti terkait dengan teman-teman yang ada di Aceh, kemudian NTT, yang kemudian nanti itu akan dipandu oleh Berlian sama Dino Hamid. Nah, kami akan membuka link nanti itu untuk melakukan yang namanya workshop terkait pelaksanaan online dari Aceh seperti apa, dari NTT seperti apa, dari Papua seperti apa, dari Banyuwangi seperti apa, dari Malaysia seperti apa. Nah, hal-hal ini nanti yang akan kemudian ini nantinya. Nah, itulah yang namanya dikatakan oleh Kang Egi tadi adalah perencanaan yang matang yang harus memang dilakukan. Karena kami itu belum paham. Yang paham itu masih namanya Berlian dan Dino Hamid yang akan memberikan nanti materi terkait kepada teman-teman. Kalau memang itu sudah oke, teman-teman akan kami hadirkan untuk melakukan meeting bersama nanti terkait teknis pelaksanaannya seperti apa. Ya, kira-kira itu Mbak Ade. Mas Iwan. Mas Iwan. Silakan Pak Herman. Sedikit saya ini. Bagaimana lalobe itu bisa dipakai oleh musisi, seniman yang dari luar. Ini jadi tantangan buat kita ini. Selain yang NTT, Aceh, banyak. Nah, itu Mas Iwan. Saya lihat ini modelnya seperti itu ini. Tantangan buat kita. Ini mau tidak mau dibocorkan semua ini konsep perencanaan. Dan memang ada satu hal yang menarik yang kami sepakati, bahwasanya seluruh pemain nasional untuk mereka mainkan di komposisinya mereka masing-masing. Amin. Nah, itu. Jadi konsep yang akan kita tawarkan adalah konsep 100% dari Palu terkait masalah salonde itu apa, kemudian lalobe itu apa yang akan mereka masukkan dalam komposisi lagu mereka masing-masing. Nah, ini keluar semua ini bocoran konsep. Ini ya, lalobe. Ini ya? Iya. Iya toh? Ya, dia berdiri dia. Ya, jadi yang akan kita berikan kemudian adalah ritme salonde, kemudian ritme gimba itu sendiri yang namanya kancara, kemudian salonde, kemudian kanda, kemudian dudung paku. Itu akan kita berikan kepada teman-teman penampil dari luar dengan mereka memakai lagu tapi dengan ritme yang dari Palu, dari salonde itu sendiri. Ini di Shopee lalobe dijual ini 100.000. Iya, itu. Tapi kalau untuk Mbak Anti nanti itu gratis. Yang penting harus ke Palu Mbak Anti. Iya. Bang Iwan dan Bang Herman, menanggapi apa yang baru saja dilemparkan oleh Bang Herman Wahid tadi tentang dan akhirnya dibocorkan oleh Bang Iwan tadi bahwa akan ada jamming session ataukah itu kolaborasi dan semacamnya, itu sangat menarik karena akhirnya kita ada juga unsur pengembangan pada akhirnya, kecuali juga masalah ketersambungan. Nah, saya jadi teringat salah satu poin pembicaraan kita entah di sesi ketiga atau keempat, ketika ada rencana kedua kalau tidak salah ya, ketiga atau kedua kalau salah, itu adanya rencana untuk menghadirkan juga musik religi, yang saya bayangkan musik religi dari kelompok Muslim misalnya. Nah, apakah juga akan ada rencana sebuah poin yang sangat penting karena berkaitan dengan keinginan kita untuk menjawab masalah toleransi. Saya teringat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Ambon ketika terjadi konflik sekian tahun yang lalu. Dengan berbagai upaya rekonsiliasi yang diadakan, salah satu bentuk rekonsiliasi yang paling
berhasil ternyata dilakukan oleh teman-teman. Mereka mengadakan sebuah perhelatan yang mempertemukan musik-musik yang dan secara kebetulan musik-musik yang banyak melibatkan perkusi itu dimiliki oleh teman-teman yang oleh teman-teman Muslim. Sementara musik-musik yang melodi yang utamanya adalah senar, menggunakan ini instrumen yang basicnya senar, itu banyak dipraktekkan oleh teman-teman dari kelompok Kristen. Dan ketika mereka mampu menyelenggarakan sebuah musik yang memadukan perkusi dan melodi gitar, mandolin dan semacamnya, itu ternyata salah satu bentuk rekonsiliasi yang paling berhasil bahkan di antara sekian bentuk rekonsiliasi yang lain yang sifatnya entah itu formal, informal dan semacamnya. Jadi saya pikir ide yang sempat keluar di ini salah itu kalau bisa dilaksanakan, saya pikir akan menjadi nilai tambah lagi buat teman-teman di Palu. Dan jangan-jangan juga ini sudah lihat senyumnya sih, jangan-jangan sudah ada ini sebenarnya di benak teman-teman ini, cuman belum dibocorkan saja. Ya, terpaksa mau tidak mau dibocorkan ini. Iya, kan benar kan? Ya, mungkin sedikit bocoran. Steve Thornton ini adalah orang Malaysia yang sudah mualaf. Dan beliau ini akan memainkan religi. Ternyata dia kawin di Malaysia adalah yang sudah kawin di Malaysia. Nah, Steve Thornton ini akan memainkan musik religi nanti, Kang Egi. Ini keluar semua bocoran ini terkait masalah. Sih. Ya. Ya. Dengan mungkin nanti tetap juga akan mengkontak MH Ainun Najib yang mungkin bisa nanti juga tampil dengan ininya. Itu akan mungkin dimediasi oleh Kang Gilang nantinya. Ya, Kanjeng. Kai Kanjeng mungkin akan bisa terlabur, dan mungkin juga salah satunya Ayu akan terlibat juga nanti di sini menggunakan ritme salonde dan kancara dengan komposisi lagunya secara live untuk sama-sama nanti dilakukan. Jadi seluruh pemain yang ada di Aceh maupun di Batak itu akan membranding Palu Salonde Percussion di latar belakang pertunjukan mereka. Jadi memang semua dibungkus oleh Palu Salonde International Percussion, walaupun mereka live dari tempat masing-masing. Nah, kira-kira itu harapan-harapan yang akan kita laksanakan nanti, Kang Egi. Luar biasa, Bang Iwan. Sekali lagi saya mungkin ngambil contoh daerah lain. Ada beberapa daerah itu yang kemudian sangat bangga ketika bisa menghadirkan bintang dari luar sana gitu ya, menghadirkan di daerah tersebut gitu. Bahkan ada yang bintang yang sempat dihadirkan dari tidak main-main dari Amerika. Di sana mereka memainkan musik Amerika, musisi tersebut. Di mata Indonesiana poinnya tidak terlalu tinggi. Penyelenggaraan yang menghadirkan seorang ilmuwan internasional, skala internasional untuk datang membahas masalah tertentu gitu ya di sebuah festival yang kita juga hadiri. Itu bagus dalam satu pencapaian administratif atau penyelenggaraan sebuah festival, tapi nilainya sendiri dalam kaitan dengan untuk prinsip penguatan lokal jadi tidak dapat poin. Nah, teman-teman mengajak orang-orang dari luar sana, tapi tujuannya tetap satu, yaitu adalah penguatan lokal. Itu saya pikir poin yang bisa saya garis bawahi yang dilakukan oleh teman-teman. Saya harus angkat 4 jari kalau bisa ini. Terima kasih. Ya, makasih Kang Egi. Dan memang ini hal-hal pelajaran yang sangat baru sekali dari Kang Gilang, kemudian Kang Aden yang memang selaku ini yang sudah memberikan masukan kepada kami. Bayangkan sekelas Noah akan memainkan lagunya dengan ritme yang disampaikan oleh Kang Egi tadi. Semua dibungkus oleh lokal Palu yang akan kemudian mereka tampilkan, walaupun dengan komposisi mereka, tapi membungkus seluruhnya adalah lokal Palu yang akan membungkus seluruh live-nya mereka dari karya-karya mereka. Dan teman-teman di Palu masih mendapatkan porsi yang dominan kan Pak?
Iya, karena Ya. memang kita memunculkan Palu itu yang lebih dominan dimunculkan dalam hal ini. Karena memang kaitannya ingin kemudian menetapkan Palu sebagai kota perkusi. Jelas ini hal-hal atau trik-trik yang harus, dan juga Kang Endo selaku etnomusikolog yang memang sudah berpengalaman. Luar biasa Kang Egi. Memang Ya. malam Rabu itu memang kami selalu mendapatkan pelajaran yang cukup berharga dari teman-teman sekalian terkait masalah pelaksanaan Salonde ini. Ya. Artinya kita bicara soal ketersambungan, kemudian pengembangan, tapi pada akhirnya juga harus menguatkan ini potensi lokal. Siap. Mas Egi, Ya. ini keterpaan ini Pak Iwan ini. Jadi dia Nah, itu. padahal ada karyanya itu yang dilakukan oleh penerusnya itu. Ada perpaduan antara musik modern, religi dan tradisi. Nah, itu mungkin nanti akan kita tampilkan itu. Ini Mas Iwan ini lupa ini. Ya, Nah, itu, Mas. yang di depan mata suka begitu emang. Oke, Pak Egi, kita sudah melihat Pak Herman. Iya. Semoga ini menjadi sebuah tanda positif ke depan festival Salonde Perkusian ini bisa berhasil dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam forum ini kami masih beberapa waktu lagi, beberapa menit lagi ke depan. Silakan sekiranya ada hal-hal yang memang mau didiskusikan dalam forum ini, kita akan diskusikan. Mungkin waktunya juga hanya tinggal kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan Pak Iwan, Pak Herman. Rencana mau bisa ke Palu ini Mbak Ade. Bu Ade mungkin ada langsung. Kenapa datang ke Palu? Ya, Ya, semoga saya pengen sekali ya ke Palu ya. Sangat ingin, semoga tahun depan bisa ya Bang Iwan ya. ya insya Allah Mbak Ade. Karena memang sekarang Palu sudah ada banyak perubahan Mbak Ade dari 2018 sampai sekarang ini. Ya, apalagi di hutan kota tempat kita pelaksanaan pertama itu, aduh, perubahannya sudah sangat ini sekali. Ya. Dan ada berapa destinasi yang lain ya. Sebenarnya pengen lihat juga kalau ada foto, kalau ada nggak ya foto hutan yang sekarang ini loh? Sudah ada Mbak Ade. Kalau bisa ditayangkan, Pak Herman punya nggak foto hutan yang terbaru ini loh? Ada sama Pak Iwan itu. Ini kalau ada Smith Itu sebenarnya. menarik juga. Nggak ada sih Pak dari ini. Iya, Smith lagi persiapan ngurus Pak Wali. Soalnya hari ini adalah apa namanya itu, debat kandidat. Oh. Ya. Oke. Oh iya. Masih Saya Iwan. tanya, apakah ada teman-teman Sigi juga yang akan terlibat di dalam, bukan panitia lah ya, tapi sebagai seniman gitu loh? Karena banyak juga ya. Iya, kami sudah melakukan Dari kemarin Sigi penataan. itu loh. Ya, yang terlibat itu adalah Sigi, kemudian Donggala, Parigi Motong, dan Poso. Itu akan dilibatkan semua dalam pelaksanaan ini, Mbak Ade. Oh, Sigi juga ya. Poso ya. Nah, Parigi Motong. yang baru mau bergabung ini adalah kemudian Sigi, Poso, Donggala, sama Mereka semua punya gimba juga ya? Poso apa punya gimba ya? Poso. Iya. Poso punya. Ada satu pertunjukan Poso yang menarik yang kita akan main di Palu Salonde Perkusian. Ya, memang ada banyak hal-hal baru yang kemudian muncul di pelaksanaan tahun ini, Mbak Ade. Makanya Mbak Ade ini harus ke Palu sebenarnya dulu untuk melakukan kurasi, bertemu dengan teman-teman. Lepas itu Kang Egi harus ke Palu, Kang Egi ini. Iya, semoga ya. Saya menunggu dari Semua narasumber yang ada ke Palu. tolong dicatat ini teman-teman di Pokja. Ya Pak, kami catat Pak. Terima kasih. Oh, Poso itu apa rumah katu itu bukan ya? Atau lebih tradisional?
Ya, halo. Poso itu lebih tradisional lagi, salah satu pertunjukan mereka. Ya. Oh iya ya. Ya. Dari orang Pamona atau dari Ya. orang mana? Mbak Ade kayak tahu. Oh iya iya iya. Saya senang Poso bisa ikut karena pada tahun 2018 dia gagal ikut. Setelah bencana itu kemudian Poso tidak bisa ikut. Iya, iya. Memang kan kemarin harusnya kan Poso salah satu daerah pelaksana, ternyata mereka batal kemarin. Ya, mungkin tahun ini mereka akan kami ambil untuk terlibat di Palu bersama Salon de Palu Perkusi, Pak Ade. Terus apakah sudah ada koordinasi provinsi mau memberikannya sedikit bantuan untuk Palu ya dalam pelaksanaan Palu Salonde ini? Ya, itu mungkin akan kami komunikasikan secara intens dengan Pak Kadis terkait apa hal-hal semua provinsi yang akan kami libatkan. Nanti kami akan laporkan ke Pak Kadis ya selaku pengambil kebijakan terkait masalah penganggaran, karena kami ini hanya sebagai tim kerja, Mbak Ade. Terkait masalah provinsi yang kami plot nantinya itu akan kami laporkan dengan Pak Kadis Pendidikan selaku bukan kami hanya sebagai tim perencana. Jadi terkait masalah budgeting semua itu ada di dinas. Ya. Kaitan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, kebetulan Provinsi Sulawesi Tengah juga kan mengajukan proposal untuk Indonesiana tahun 2021 dalam skala provinsi. Di situ ada beberapa kabupaten dan kota yang terlibat, ada Tausi Unauna, terus kemudian ada Banggai, ada Poso yang melakukan ini melakukan perencanaan juga. Kalau Pak Iwan dan Pak punya bocoran, Pak Herman Farid tadi punya Pak Herman Wahid Farid clear dirjen kita itu punya bocoran, saya juga punya bocoran bahwa mereka mengangkat ini Spirit of Bolibu, kurang lebih semacam itu. Bagaimana segala sesuatu harus dibicarakan dan dikonsolidasikan secara musyawarah, dan kemudian wujudnya adalah sebuah festival. Nah, bagaimana untuk bisa membuat mendapatkan dukungan dari provinsi? Silahkan teman-teman yang lebih tahu tentang itu. Tapi karena mereka juga sedang merencanakan, saya pikir bisa dibuat sebuah sebuah Ya, Mas Egi. Ya. Kebetulan ini untuk Sulawesi Tengah ini kemarin ini untuk kemarin ini untuk Sulawesi Tengah ini yang untuk pokok pikiran kebudayaan itu setahu kami itu baru 4. Ini menyangkut itu kan, menyangkut anggaran kemudian ke pusat ini kalau kita mau kaitkan ini bareng. Karena ada pokok pikiran kebudayaan daerah, kan seperti itu Mas Egi. Ya, yang kemarin itu kan kita kan kemarin di provinsi ini kami bukan menyalahkan siapa-siapa. Seperti terjadi kemarin di Tojo Una-Una. Tojo Una-Una itu sendiri itu kan belum punya pokok pikiran kebudayaan. Mudah-mudahan di tahun ini mereka sudah membuat pokok pikiran itu. Teman-teman baik di komunitas maupun di Dewan Kesenian itu coba kita melibatkan mereka yang sudah membuat ataupun yang belum membuat pokok pikiran kebudayaan kita masukkan dalam kegiatan Indonesiana yang akan dilaksanakan di Kota Palu, supaya ke depan mereka harus berpikir juga kenapa supaya tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi di lapangan. Karena begitu kemarin, Mbak, kenapa yang lain dapat bantuan dari kementerian? Itu tadi. Itu mungkin yang coba kita Dewan Kesenian Kota Palu merangkul mereka ini supaya daerah-daerah lain yang belum membuat pokok pikiran kebudayaan secepatnya harus membuat. Itu sedikit tambahan dari saya, Mas Egi.
Iya. Terima Mudah-mudahan ya seperti sarannya Kang Egi tadi, mudah-mudahan juga nanti pemerintah provinsi juga mau berbagi dengan kami di Kota Palu terkait masalah budgeting nanti, terkait masalah provinsi-provinsi yang akan kami hadirkan di pelaksanaan ini ya, karena ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi terkait masalah pelaksanaan Indonesia kemarin. Nah, Mbak Ade sedikit ada kegembiraan, ada saya mau tampilkan foto-foto hutan kota sekarang. Ya, Arisman silakan tampilkan dulu Arisman, bawa dikasihkan link. Ya. Ayo kita lihat, Egi, hutannya keren loh. Saya barusan googling. Mana Aris fotonya? Nah, saya juga ini Arisman ini. Arisman, kenapa tidak terbuka? Saya screen sudah. Mana sudah? Tidak muncul ini. Hah? Ayo, Baris, ayo. Ini sudah di screen. Mana linknya ya? Sensor. Bikin penasaran ini Arisman ini. Tidak muncul lagi Aris. Tidak lagi muncul. Tunggu. Ya? Saya kirim di anu Jo, saya kirim di chat ya. Diklik dulu. Bagaimana cewek di samping? Cara personal saja kalau gitu ya. Dilanjut dulu Mas. Oke, baik. Pak Iwan menyampaikan informasi tadi kami sudah mengirimkan 2 file yang dimaksud Bu Anti tadi terkait dengan permintaan Bu Anti untuk mengirimkan. Oh iya, makasih Ya, Pak. nanti bisa dicek Pak Iwan. Saran Mbak Ade Arisman ini. Ada di chat, ada di chat. Oh iya. Udah di-share Pak Arisman dari apa namanya, dari file meeting ini. Tolong di ini, Mas Anton bisa nggak ditayangkan itu? Oke, saya coba Bu ya, sebentar Bu. Biar Egi sama Anti lihat. Siap Bu, kami tayangkan. Ya, mau lihat langsung aja. Ya, tapi kan bisa membayangkan. Paling bagus lihat langsung. Nah. Panggil. Pesawatnya kan tidak mahal, hanya 2 jutaan Mas. 2 juta. Oke, ini fotonya Bu Anti. Bu Ade. Paling enak lewat balik papan tuh. Oh, keren banget. Beda ya? Sudah beda sekali. Ini sudah gambaran hutan kota sekarang, Mbak Ade. Ya. Harus ke Palu. Udah keras tuh Bu Ade. Udah keras. Dari hutan itu kita bisa lihat kota Palu, Teluk Palu. Oh. Karena dia agak di atas. Terus ada lagi? Ada ekonomi kreatifnya juga di dalamnya. Lagi Pak? Enggak, cuma 1 aja. Oke, cuma 1 aja Bu Ade. Ada berapa ini? Gambar yang di chat. Dulu masih gelap. Mana sudah? Ada lagi? Ada. Oke, masih ada Bu Ade? Banyak. Sekarang itu Mbak Ade, seluruh kuliner yang ada di Palu sekarang sudah ada di hutan kota semua. IKM-nya, kulinernya sudah ada di hutan kota semua sekarang. Jadi tidak berpencar lagi kayak dulu, Mbak Ade. Nah itu penanggung jawab hutan kota sekarang itu Pak Hendra Busilemba. Oke. Orang kesehatan itu. Masih ada nggak Aris foto-fotonya? Buka saja yang di chat. Banyak itu, masih banyak itu.
Ini banyak loh fotonya. Iya, fotonya banyak. Bisa di-download. Atau mau ditampilin sini? Oh ya, bentar. Loh. Kenapa KTP ini yang muncul? Musim bunga. Gitu. Kalau dulu tempat, Oke ya. Nah, ini Mbak Ade, hiburan malamnya. wah ada itunya. Iya. Sekarang sudah ada ininya di Taman Hutan Oh, Kota. ada tempat hiburan malam. Hiburan malam sudah ada di Hutan Kota sekarang. Wih, mantap. Cepat sekali ya pembangunannya ya. Ya, itulah makanya ke depan. Iya, nomor 1 di Indonesia. Kemarin kan mendapatkan perencanaan kota terbaik se-Indonesia. Oh, ini. Nah, ini sekarang ada namanya di sana itu untuk tempat foto-foto, Mbak Ade. Ini sekarang sudah ada. Kaktus. Pohon kaktus. Itu jadi lahan tempat Oh, foto sekarang. kaktusnya besar. Iya. Nah, itu kan. Kemarin Mbak Ade nggak sempat lihat di belakang panggung ini. Kaktus endemik Sulawesi Tengah. Ya, barangkali masih ada yang lain ini. Besar banget. Baik, terus dong. Baik. Oke. Oke. Mantap lah. Ya, semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan. Iya, ini harus tadi. Amin. Baik, selamat siang Pak Ade, Bu Ade, Mas Iri, dan Bu Anti. Iya. Terkait dengan waktu juga, jadi kami sudah di warning sama rekan kami udah untuk menyelesaikan diskusi kita di sesi yang keempat ini. Kebetulan juga waktunya sudah. Kalau di Palu mungkin sudah jam 12 ya Pak ya? Iya, sudah jam 12. Ya, jadi kami diminta untuk segera menyelesaikan sesi yang keempat ini. Kami berharap agar nanti teman-teman dari Palu segera menyempurnakan ya proposal yang nanti akan dikirimkan ke Indonesiana, sehingga kalau sudah memang waktunya nanti untuk diproses akan kami undang pada saatnya. Bapak dan Ibu sekalian, ya Bapak dan Ibu sekalian, izin untuk bisa menyelesaikan atau menutup sesi keempat dari Loka Karya ini. Saya atas nama Sekretariat Indonesiana mengucapkan atas nama teman-teman juga mohon maaf kalau sekiranya ada perkataan atau dari tingkah laku kami yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf. Atas nama teman-teman juga kami mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Mas semua. Iwan, Pak Herman, Ya. teman-teman.